Selamat siang, saya Dr. Hana Kristiani sendiri, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, program studi pendidikan dokter dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Nah, pada hari ini kita akan mewawancari mahasiswa dokter muda yang sedang menjalani stase di ilmu kesehatan anak selama 12 minggu, yang akan kita tanya tentang terkait isu dari pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran selama ini. Baik, kita akan saksikan video wawancaranya berikut. Nasiwa ya? Iya. Nasiwa sekarang sedang stase di ilmu kesehatan anak ya? Iya. Stase ini ya, minggu terakhir sudah melakukan ujian. Baik, nah kira-kira yang ingin saya tanyakan bagaimana peran dari teknologi informasi ini di dalam proses pelajaran dari dokter muda selama mengikuti stase koas atau stase klinik. Apa aja kira-kira hambatan atau peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan pada stase klinik ini? Jadi begini dok, kita ini kan punya website Simari Ya, betul. Atau sumber e-learning yang sebenarnya kalau kita manfaatkan itu dapat banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dalam pembelajaran, mempermudah dalam pembelajaran koas. Misalnya kayak ada materi yang kalau bisa diintegrasikan kepada website Simari, sehingga ketika kita sedang stase IPA ini, kami sebagai mahasiswa ketika membuka Simari dapat mengambil materi yang sebagai samu sebelum masuk di stase. Jadi ada ilmu yang dapat kita review sebagai koas dalam menjalankan stase. Kemudian mungkin ada tambahan video-video aplikator yang dapat menunjang pembelajaran koas seperti itu. Tapi yang ada ini belum terintegrasi. Bagaimana penggunaan e-learning atau Simari ini sebelumnya? Apakah sudah pada stase-stase berikutnya atau pada saat pre-klinik berarti ya? Apakah sistemnya sudah berjalan dengan baik? Kalau saat pre-klinik itu dok, e-learningnya sudah terintegrasi dengan baik. Seperti contohnya materi sudah diberikan, video yang menarik, video skill tentang pembelajaran sudah. Tapi kalau misalnya ini klinik, untuk materi belum terintegrasi. Bagaimana dengan sistem penilaian selama stase di klinik? Apakah sudah terintegrasi juga dengan sistem Simari yang kita punya di universitas atau di fakultas? Kalau untuk penilaian sendiri, kalau saat di kelas klinik ini untuk nilai belum ada transparansi. Jadi di Simari itu belum ada tampilan nilai ketika kita sudah menyelesaikan stase, nilainya langsung muncul, itu belum ada. Jadi hanya Selamat sore Dr. Astarini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara Zoom hari ini. Karena hari Sabtu tidak ada jawab pelayanan dan pendidikan ya dok. Terima kasih ya dokter sudah mengganggu harinya. Mungkin sebelumnya Dr. Astarini bisa memperkenalkan diri dulu dokter. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini selamat sore. Terima kasih Dokter Hana atas kesempatannya. Ini saya Dokter Astarini Hidayat, spesialis anak. Sama dengan Dokter Hana, dosen pembimbing klinis di Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat juga. Ya, baik Dokter Astarini, saya akan menanyakan beberapa hal terkait pemanfaatan dari teknologi dalam pendidikan. Kita samakan persepsi dulu ya dokter, bahwa definisi dari teknologi tersebut adalah ilmu dari pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode ini membantu menyelesaikan berbagai keperluan manusia. Menurut Dokter Astarini, bagaimana dok penerapan teknologi di lingkungan pendidikan profesi FKWLM sendiri? Sebenarnya sangat bermanfaat ya Dokter Hana, teknologi saat ini kita pengajaran-pengajaran itu secara virtual itu sangat memudahkan sebenarnya. Kemudian akses video conference,
kemudian pendidikan profesi ini bisa berjalan walaupun tidak semaksimal pada saat kita pembelajarannya secara daring. Mungkin sama ya persepsi kita kalau misalnya pembelajaran daring itu tetap lebih efektif gitu. Tapi akses sharing selama ini dengan metode daring ini memang lebih terbuka luas gitu. Dan selama pandemi kita nggak boleh pergi dari kota ke kota, akhirnya kita bisa memanfaatkan jalur daring ini. Daring ini ya dok, iya benar dokter. Ada pembelajaran yang kita ambil dari pandemi ini ya dok. Menurut dokter Astari sendiri, bagaimana dok pemanfaatan teknologi, terutama teknologi informatika di lingkungan FIWLM, terutama di pendidikan profesi dokter dok? Iya, kebetulan saya juga baru ya dok. Kalau misalnya untuk yang saya tahu itu ada Simari. Jadi aplikasi portal akademik antara dosen sama mahasiswa untuk pengelolaan rencana studi, kemudian penilaian. Tapi mungkin karena baru juga, jadi sosialisasinya ke kami mungkin tidak terlalu banyak untuk penggunaan sistem ini. Jadi pemberlakuan di mahasiswa dari penilaian itu masih manual sampai saat ini. Jadi untuk materi e-learning profesi juga ilmu kesehatan ini belum terintegrasi dengan Simari sih kalau pengetahuan saya. Gitu dok. Baik dok. Ada masalah apalagi ya dokter? Atau apa hal yang kira-kira sebenarnya ingin diterapkan harapan dokter Astari ini untuk diterapkan di Simari ini dokter? Mungkin arsip tugas-tugas ya dok, kita kan sering laporan kasus, kemudian ada tinjauan pustaka, itu mungkin bisa diintegrasikan lewat e-learning. Kemudian arsip-arsipnya itu pengetahuan saya akhirnya bisa mencegah adanya plagiarisme yang di mahasiswa, karena kan mungkin tugas-tugas kita itu ya berulang, laporan kasusnya judulnya juga berulang, sehingga kalau untuk plagiarisme bisa dicegah. Ya. Baik, Dokter Astari, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas masukannya tentang penerapan teknologi informatika dalam lingkungan profesi atau SASE ya dok, ilmu kesehatan anak di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih Dokter Astari ini untuk waktunya, semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih dok. Baik, dari dua video tadi kita ketahui bahwa teknologi sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan, terutama profesi mahasiswa kedokteran di Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Kita telah ketahui bahwa sistem Simari telah diterapkan di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat dan terlebih juga di Fakultas Kedokteran sudah mengintegrasikan sistem pendidikannya dengan sistem Simari. Tetapi memang proses integrasi ini belum sempurna, terutama di pendidikan profesi yaitu pendidikan klinik atau kita sebut sebagai koas, di mana rotasinya, kemudian sistem penilaian, kemudian materi akademik belum diintegrasikan di dalam portal akademik tersebut, sehingga sistem penilaian masih menggunakan sistem manual dan belum terbuka terhadap mahasiswa. Juga program-program pencapaian belajar atau materi-materi akses e-learning atau materi-materi yang diperlukan oleh mahasiswa belum terintegrasikan ke e-learning. Nah, sehingga mahasiswa juga masih sulit untuk mengakses sistem tersebut dan tidak mengetahui apakah pencapaiannya di setiap stase, terutama di stase klinik itu sudah tercapai atau tidak. Harapan kami bahwa sistem e-learning, terutama di Departemen Ilmu Kesehatan Anak, aksesnya antara dosen dan mahasiswa dapat diintegrasikan di sistem Simari, sehingga memudahkan proses pendidikan di era digital saat ini. Begitulah analisis singkat saya mengenai pemanfaatan teknologi di Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Terima kasih.